generasi hebat Indonesia, salam cerdas untuk siswa-siswi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Gladys Retno Maharani SPD MPD. Biasanya saya dipanggil Teacher Eno. Hari ini kita akan membahas tentang pelanggaran HAM. Sebelum kalian tahu apa itu pelanggaran HAM, siapa yang tahu apa sih makna dari pelanggaran HAM? Ya, benar. Pelanggaran HAM adalah melanggar hak asasi manusia yang dimiliki oleh orang lain. Betul. Apa lagi? Ya, pelanggaran HAM adalah melanggar hak-hak yang dimiliki oleh orang lain. Hampir sama sepertinya ya. Oke, sebelum itu kita harus masuk dulu. Kalian juga harus tahu apa itu HAM. HAM adalah hak dasar atau hak pokok yang melekat pada diri manusia sejak manusia diciptakan sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Berarti di sini juga dijelaskan bahasanya HAM itu adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini senada dengan pendapat dari John Locke. Menurut John Locke, HAM adalah hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Kemudian ciri-ciri dari HAM seperti apa? Bisa kita lihat. Yang pertama, hakiki, berarti sudah ada sejak manusia lahir. Yang kedua, universal, berlaku untuk semua orang. Semua orang maksudnya apa? Untuk semua orang tanpa membedakan status, kekayaan, jabatan, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, tidak dapat dicabut. Tidak dapat dicabut ini seperti apa ya? Ya, tidak dapat dicabut ataupun diserahkan kepada orang lain. Yang terakhir, tidak dapat dibagi. Dibagi ini maksudnya seperti apa? Semua orang berhak mendapatkan semua hak tanpa terkecuali. Dari ciri-ciri HAM itu bisa kita lihat juga ciri pokok dari hakikat HAM. Apa saja? Sama seperti yang pertama tadi, hak atau hak asasi manusia tidak perlu diberikan, diminta ataupun dibeli maupun diwarisi karena HAM sudah berlaku secara otomatis semenjak dia lahir. Kemudian yang kedua, HAM berlaku untuk semua orang tanpa melihat jenis kelamin, ras, agama, etnis, politik, atau asal-usul sosial dan bangsa mereka. Dan yang terakhir, HAM tidak boleh dilanggar. Maksudnya dilanggar seperti apa? Tidak seorang pun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Contohnya seperti apa? Dilarangnya kita pergi untuk mendapatkan pendidikan, ataupun dilarangnya kita untuk melakukan kegiatan ekonomi, dan lain-lainnya. Paham? Dah, ada beberapa macam HAM yang ada di sekitar kita, seperti hak hidup, hak makan, hak mendapatkan pendidikan, dan hak-hak lainnya. Dari macam-macam hak itu dapat disimpulkan ada beberapa hak penting dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama itu hak asasi pribadi atau personal right, di mana seperti kebebasan melakukan pendapat, kebebasan memeluk agama, dan kebebasan bergerak. Yang kedua yaitu hak asasi ekonomi, meliputi hak memiliki, hak membeli, menjual, serta memanfaatkan sesuatu. Kemudian hak asasi politik, hak ikut serta dalam pemerintahan, hak memilih, hak dipilih, dan hak mendirikan partai politik. Selanjutnya yaitu hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Selanjutnya hak asasi sosial dan kebudayaan, di mana seperti untuk hak memilih pendidikan, hak untuk mengembangkan kebudayaan. Sedangkan yang terakhir adalah hak untuk mendapatkan perlakuan, tata cara, peradilan, dan perlindungan seperti mulai dari penangkapan, penahanan, dan penggeledahan. Nah, itu macam-macam HAM yang ada di sekitar kita. Kita lanjut lagi masuk kepada sejarah HAM. HAM di Indonesia sudah ada sejak awal
proklamasi ataupun awal kemerdekaan. Kita lihat periode pertama yaitu pada tahun 1945 dan 1950. HAM pada awal kemerdekaan apa saja? Hak untuk merdeka. Kenapa? Karena kita baru terlepas dari para penjajah. Kemudian yang kedua yaitu hak kebebasan untuk berserikat. Karena kita sudah bisa berkumpul dan melakukan perserikatan dengan manusia-manusia lainnya ataupun masyarakat-masyarakat lainnya. Yang ketiga yaitu hak kebebasan untuk menyampaikan pendapat terutama di parlemen. Lanjut, kemudian pada periode kedua yaitu 1950 sampai 1959. Apa saja hak yang ada pada tahun 1950 sampai 59? Bisa kita lihat. Yang pertama, semakin banyaknya tumbuh partai-partai politik. Kemudian apa lagi? Kebebasan pers. Karena pada masa ini sudah ada pilar-pilar demokrasi, salah satunya kebebasan pers. Kemudian apa lagi? Pemilihan umum sudah dilaksanakan. Kemudian apa lagi? Parlemen ataupun Dewan Perwakilan Rakyat itu sudah menunjukkan kinerjanya. Kinerjanya sebagai apa? Melakukan kontrol yang semakin efektif terhadap eksekutif. Lanjut, yang keempat, wacana dan pemikiran tentang HAM mendapatkan iklim yang kondusif sejalan dengan tumbuhnya kekuasaan yang memberikan ruang kebebasan. Oke, itu pada tahun 1950 sampai 1959. Kita lanjut periode selanjutnya, yaitu pada tahun 1959 sampai 1966. Yang pertama itu apa? Bisa dilihat, pada masa ini terjadi pemasungan hak azazi masyarakat seperti hak sipil dan hak politik. Contohnya apa? Hak untuk berserikat, hak berkumpul dan mengeluarkan pikiran serta tulisan itu mulai dipasung atau dibatasi. Kemudian yang kedua yaitu pembatasan yang ketat oleh kekuasaan terhadap hak sipil dan hak politik warga negaranya. Berarti pada masa ini hak asasi manusia mulai terpasung. Kemudian kita lihat lagi pada masa 1966 sampai dengan 1998. Pada masa ini telah diadakan berbagai seminar tentang HAM. Kenapa pentingnya HAM? Kemudian dibentuklah atau direkomendasikanlah pengadilan HAM, pembentukan komisi, dan pengadilan HAM untuk wilayah Asia. Kemudian direkomendasikan juga hak uji material guna melindungi HAM. Karena ketika pada masa itu HAM mulai dibatasi. Kemudian pada awal 1970-an sampai dengan akhir 1980-an, HAM di Indonesia mengalami kemunduran. Kenapa? Karena semakin tidak dihormati dan dilindungi. Kemudian penguasa beranggapan HAM adalah produk dari pemikiran barat. Lanjut, kemudian di kalangan masyarakat, LSM dan akademisi yang fokus terhadap penegakan HAM malah tidak menampakkan peranannya. Kemudian menjelang periode 1990 dibentuklah Komisi Nasional Hak Azazi Manusia pada tanggal 7 Juni 1993. Lanjut, periode 1998 sampai dengan sekarang. Apa yang terlihat sama kalian? Ya, ketika pada saat reformasi, tuntutan pertama reformasi adalah penegakan HAM. Benar, dibuatlah undang-undang tentang HAM. Kemudian apa lagi? Dikaji dan diratifikasi instrumen HAM internasional. Kemudian apa lagi? Strategi pengakuan dan penegakan HAM dilakukan secara 2 tahap pada periode ini. Tahap pertama apa? Status penentuan, dan tahap kedua penaatan aturan secara konsisten. Berarti benar-benar dilakukan secara konsisten. Lanjut materi terakhirnya yaitu tentang substansi HAM dalam nilai-nilai Pancasila. Ada 3. Yang pertama substansi nilai HAM dalam nilai dasar Pancasila. Kemudian substansi HAM nilai instrumental Pancasila.
substansi HAM dalam nilai praktis Pancasila. Apa bedanya? Kalau substansi HAM dalam nilai dasar Pancasila bisa kita lihat contohnya seperti adanya jaminan hak kemerdekaan untuk memeluk agama, adanya jaminan hak untuk kebebasan beribadah, ataupun jaminan untuk menghormati perbedaan agama satu dengan yang lainnya. Sedangkan substansi HAM dalam nilai instrumental itu bisa kita lihat contohnya seperti adanya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tentang HAM, terutama dalam Undang-Undang 45, yaitu pasal berapa? 28A dan 28J. Kemudian apa? Ketetapan MPR juga tentang hak asasi manusia. Berarti instrumental ini lebih ditekankan kepada peraturan dan undang-undangnya. Sedangkan substansi HAM dalam nilai praktis Pancasila, yaitu salah satu contohnya adalah bentuk implementasi dari nilai-nilai HAM dalam nilai-nilai Pancasila. Seperti apa? Menghormati antar sesama umat beragama, menghormati pendapat orang lain, dan yang lain. Dari sekian materi tersebut sudah terlihat jelas apa saja itu HAM, macam-macam HAM, kemudian masuk lagi kepada sejarah HAM, dan substansi nilai-nilai HAM dalam Pancasila. Baiklah, sekian saja materi dari saya hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.